Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menganalisis saham TKIM, yaitu saham dari pabrik kertas Ciwi Kimia Tbk ya. Nah, ini kita lihat dari pola besar dulu dengan menggunakan time frame bulanan ya. Jadi saya simpulkan tertingginya adalah di sini di 16.500 dan harga bisa dibilang harga terendahnya bisa ada lebih rendah lagi ya, cuman yang harga terendah kedua dari yang terendah ya, itu ada di 3.825. Nah, sekarang posisinya ada di 7.000 di sini ya, berarti bisa dibilang seperempat dari terendah ya. Coba ini saya tarik aja lah. Ini terendah pertama, terendah kedua, dan dia sekarang ada di posisi di atas terendah kedua ya, jadi masih di bawah dari tengah-tengah ya. Anggap aja ini tengah-tengahnya di 50%-nya itu sini ya, hampir 50% berarti ya. 50% itu tepat di 88.175, jadi hampir mendekati setengahnya ya, setengah dari pola sideways-nya seperti ini. Di dalam pola seperti ini menuju resisten, kemudian kembali ke support, ke resisten, dan dia turun sekarang ada di tengah-tengah. Nah, sekarang kita lihat dari pola hariannya. Kita lihat dengan bantuan MA50 dan MA200 untuk melihat trennya. Nah, kalau di sini udah jelas ya, di sini dia sedang downtrend ya. Karena di sini garis MA50 memotong garis MA200. Saya hapus saja dulu. Memotong MA200 dan candle-candle bergerak di bawah garis MA20. Nah, kalau di sini jelas ya, kelihatan ini strong banget kalau ini. Bentar. Saya mencoba cari ada pola ininya enggak. Di sini ada pola divergent ya, bullish divergent di sini. Nggak bisa, ternyata nggak mengkonfirmasi ya. Sini juga masih sama, di sini juga sebenarnya kan kalau dibikin divergent nggak bisa karena ini juga naik ya, ini naik, jadi masih sama sebenarnya. Jadi ini naik, ini juga naik, jadi emang sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Oke, nah terus jadi di sini udah terjadi red cross ya, jadi dia pola downtrendnya seperti ini, kemudian dia sideways ya sekarang. Nah, cuman bisa kita untuk dapat cuan tipis-tipis ya dari saham yang sedang sideways ya. Jadi semua kondisi, mau saham itu downtrend, mau uptrend, mau sideways, kita tetap bisa dapat cuannya. Nah, di sini saya buat ini apa ya? Buat area, sudah saya buat area. Jadi di sini yang pertama area resistennya, di sini resisten, sebelumnya resisten, kemudian di sini jadi resisten, dan kemudian di sini resistennya di breakout, cuman belum sempat di breakout ya. Jadi di sini masih tertahan, cuman ekornya aja yang keluar, dan harga penutupannya tetap di bawah area resisten ini, dan kemudian dia kembali turun, kemudian dia di breakout lagi, terus kemudian berubah menjadi support di sini, kemudian dia naik lagi, dan di sini di breakdown lagi ya, dan ke bawah, kemudian dia berubah menjadi resisten di sini, kemudian dia di sini juga berubah menjadi support ya, kemudian dia kembali ke resisten, dan sekarang dia balik lagi ke sini. Nah, ini sebelumnya adalah area support, di sini berubah support menjadi berfungsi menjadi resisten, di sini jadi resisten, kemudian dia breakout, kemudian turun di sini jadi resisten lagi, kemudian di breakout, kemudian di sini jadi support, dan sekarang dia di sini. Nah, jadi kenapa ini menarik ya, karena dia sekarang berada di area support. Jadi kalau kita mau masuk di saham ini, misal 7.050 ya,
7050. Oke, dan TP-nya seperti biasa ya di sini di resisten ini. Cut loss-nya 1 tick di bawah area support ini. Ya, jadi cut loss-nya 1,42% dan resistennya di 12,41%. Jadi kalau lihat dari pola sebelumnya di sini sampai ke sini itu sampai ke bar ini sekitar 11 bar. Jadi sekitar 11 hari jam bursa ya, jam trading bursa untuk dapat ke area resisten ini. Jadi sekarang posisinya bagus dan ini juga polanya membentuk inverted hammer ya. Perlu saya cari lagi nggak? Inverted hammer. Jadi inverted hammer itu kalau dia polanya, kalau dia letaknya ada di bawah, dia akan mengindikasikan saham itu akan bergerak naik seperti ini. Seperti ini ya. Sini bentuknya seperti ini ya. Ini kita lihat dengan ini sama ya. Terus nah seperti ini contohnya, kalau ada bentuk inverted hammer dan dia diawali dengan downtrend duluan, turun harganya, kemudian muncul inverted hammer, itu indikasinya saham itu akan bergerak naik ya. Nah, jadi kemungkinan dengan munculnya pola candle seperti itu akan indikasinya saham ini akan bergerak naik ya. Sama di sini juga ada inverted hammer ya. Inverted hammer yang sebelumnya turun dan kemudian naik ke resisten, kemudian muncul bearish candle merah besar, bearish harami atau bearish engulfin ya. Terus kemudian muncul doji. Nah, itu mengindikasikan kalau munculnya doji di sini di area resisten berarti saham itu akan turun. Seperti itu. Oke, jadi untuk untuk candlestick, pola-pola candlestick itu bisa ya untuk dipelajari karena emang agak sedikit banyak membantunya. Seperti ini doji, kalau diawali dengan downtrend terlebih dahulu dan kemudian muncul doji, dia indikasinya akan naik. Tapi kalau diawali dengan uptrend muncul doji, dia akan turun. Coba kita cari ada nggak doji, contohnya doji di sini. Doji awalnya dia naik dulu, kemudian kalau muncul doji dia pasti turun. Nah seperti ini. Nah ini turun, kemudian dia naik kemudian muncul doji. Nah berarti kalau indikasinya kalau ada doji dia akan turun. Nah kemudian di sini juga naik, di sini muncul doji dan dia turun seperti itu. Oke, nah ini seperti ini juga. Ini di sini juga bisa dibilang ini doji juga ya, doji. Di sini juga ini doji. Jadi kalau doji itu letaknya di atas, dia sudah diawali dengan uptrend, terus kemudian muncul doji, dia pasti akan turun. Tapi kalau downtrend terus muncul doji, dia indikasinya akan naik seperti itu. Oke, kita kembali ke topik awal aja. Nah jadi itu tadi ya. Jadi kalau kita masuk di harga penutupan kemarin, misal kita bisa dapat profit segini dengan kemungkinan seperti pola sebelumnya sekitar 11 candle ya. Jadi 12,41%. Nah itu pun kalau seumpama dia bisa berhasil menembus area resisten ini, jadi dia bisa ke area ini juga ya, sini dan sini. Oke, jadi kalau ke sana sampai sekitar 21% dan tertingginya di 27%. Oke, satu lagi yang menarik, ini ada pola divergent ya. Nah, jadi divergent di sini dia datar, namanya exaggerated divergent. Nah, di sini dia mendatar, harganya sama, lower dan lowernya harganya sama sejajar, tapi di sini indikatornya menunjukkan harganya naik ya, malahan indikatornya menunjukkan kenaikan. Nah, seperti ini, dia mendatar dan ini naik. Nah seperti ini contohnya, dia harganya datar, lowernya sama harganya, tapi indikatornya naik dan kemungkinan dia akan bergerak naik ke atas harganya. Oke, jadi sebenarnya kalau
trading saham untuk analisis teknikal tuh nggak usah ngapal yang macam-macam ya. Jadi yang simpel-simpel aja, buat garis, support, resisten, buat area, terus abis itu kita cari kita cari dengan dukungan-dukungan ini seperti candlestick ya, seperti apa. Terus abis itu kita cari aja pola-polanya, pola divergennya, kalau ada divergen, kalau nggak ada ya udah. Jadi kita masuk di saham itu, kalau dia ternyata bergerak turun ya kita cut loss seminimal mungkin. Jadi kita cari saham yang dekat dengan support. Jadi kita pun kalau harus cut loss pun nggak terlalu jauh gitu. Coba kalau kita masuknya di sini, misal sahamnya udah bergerak terlalu tinggi di sini dan kita cut lossnya di bawah satu tick, di bawah area, jadi kita bakal kehilangan 6,8%. Tapi kalau kita masuknya di sini di harga penutupan kemarin, kita cuman kehilangan 1,42%. Seperti itu. Dan TP kita juga semakin tinggi. Jadi sekian aja ya analisis teknikal dari saham TKIM ini. Ini bukan ajakan jual atau beli. Semua ditanggung masing-masing. Kalau untung ditanggung sendiri, kalau untung dinikmati sendiri, kalau rugi ditanggung sendiri juga. Jadi sekian aja, semoga saham ini bermanfaat. Semoga analisis teknikal ini bermanfaat untuk kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kalau ada saran untuk menganalisis saham apa, silahkan juga komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.